Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Erniawanti, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, jurusan Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dari mata kuliah Psikologi Konsumen, yaitu konsumen, pemasaran, dan teknologi. Nah, jadi kali ini aku bakal ngebahas materi terkait mata kuliah Psikologi Konsumen, yaitu tentang konsumen, pemasaran, dan teknologi. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai konsumen. Konsumen adalah semua pihak yang memakai atau menggunakan suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen. Barang atau jasa tersebut digunakan baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain, tanpa menjual kembali barang atau jasa tersebut. Konsumen menurut Sri Handayani merupakan seseorang atau suatu organisasi yang memakai dan menggunakan sejumlah barang atau jasa dari pihak produsen. Jenis-jenis konsumen. Di sini terdapat dua jenis konsumen. Yang pertama, konsumen perorangan. Jenis konsumen ini membeli atau memakai suatu produk, baik barang maupun jasa untuk keperluan diri mereka sendiri. Yang kedua, konsumen organisasi, yaitu konsumen yang membeli atau memakai suatu produk, baik barang maupun jasa untuk keperluan operasional dari organisasi tersebut. Adapun ciri-ciri konsumen, di sini ada 4 ciri konsumen. Yang pertama, konsumen membeli dan menggunakan barang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Ketiga, barang yang dipilih memberikan kegunaan optimal bagi dirinya. Dan yang terakhir, konsumen membeli barang yang harganya sesuai. Selanjutnya, konsumen itu memiliki peran. Yang pertama, konsumen berperan sebagai pengguna dari barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh pihak produsen. Yang kedua, konsumen berperan sebagai motivator bagi suatu perusahaan. Karena semakin banyak barang atau jasa yang digunakan konsumen, maka motivasi produsen dalam memproduksi barang atau jasa akan semakin tinggi. Dan yang ketiga, konsumen berperan penting dalam menciptakan peningkatan pendapatan nasional suatu negara. Hak konsumen. Yang pertama, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan saat menggunakan barang atau jasa. Kedua, konsumen memiliki hak untuk memilih barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan juga jaminan yang dijanjikan. Dan yang ketiga, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, serta jujur mengenai kondisi barang atau jasa yang ingin mereka gunakan atau beli. Yang keempat, konsumen berhak mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi jika barang atau jasa yang mereka terima tidak sesuai dengan semestinya. Dan yang terakhir, konsumen berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dan jujur. Kewajiban konsumen. Ada 3 kewajiban konsumen di sini. Yang pertama, konsumen harus memiliki niat baik saat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Kedua, konsumen wajib membayar barang
atau jasa yang dibeli sesuai dengan nilai tukar yang sudah disepakati. Dan yang terakhir, konsumen wajib membaca dan mengikuti petunjuk dalam menggunakan barang atau jasa demi menjaga keselamatan. Selanjutnya, materi tentang pemasaran. Secara umum, pemasaran adalah aktivitas kompleks dalam usaha untuk menyampaikan informasi produk atau layanan jasa penawaran dan negosiasi. Penyaluran produk kepada konsumen yang dilakukan oleh suatu institusi atau badan usaha secara sistematis dan terencana. Pemasaran selalu menjadi ujung tombak institusi atau sebuah badan usaha, baik yang berskala besar maupun yang berskala kecil untuk berhasil dalam kegiatan usahanya. Semakin cepat dalam proses pemasaran, maka usaha yang dilakukan oleh badan usaha tersebut akan semakin lancar. Kemudian secara sederhana, bahwa definisi pemasaran adalah suatu proses pengenalan produk atau layanan khusus kepada konsumen yang potensial. Pemasaran menurut Philip Kotler mendefinisikan marketing atau pemasaran sebagai aktivitas sosial dan sebuah pengaturan yang dilakukan oleh perorangan ataupun sekelompok orang dengan tujuan untuk mendapatkan tujuan mereka dengan jalan membuat produk dan menukarkannya dengan besaran nominal tertentu ke pihak lain. Tujuan pemasaran. Di sini terdapat 3 tujuan pemasaran, yaitu promosi produk atau layanan jasa, realisasi target penjualan produk atau layanan jasa, dan mengetahui kepuasan konsumen. Fungsi pemasaran dalam perusahaan. Di sini terdapat fungsi pemasaran dalam perusahaan. Yang pertama, fungsi pertukaran, dan fungsi pertukaran ini ada 2, yaitu fungsi penjualan. Esensi dari fungsi penjualan adalah mempertemukan penjualan dan pembeli, baik itu secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui perantara, seperti para agen, sales, atau hal lainnya. Fungsi pembelian. Esensi dari fungsi pembelian yaitu seluruh aktivitas atau hal yang penting untuk diperhatikan dalam rangka mendapatkan produk atau layanan jasa yang sesuai dengan kriteria, baik itu kualitas maupun kuantitas, seperti yang diinginkan konsumen. Kemudian mengusahakan produk yang sesuai kriteria tersebut siap dipergunakan pada waktu, kondisi, dan tempat tertentu dengan harga yang kompetitif. Selanjutnya, fungsi penyimpanan dan pendistribusian, di mana produk-produk yang telah dihasilkan oleh produsen perlu untuk disimpan dalam waktu tertentu dan kemudian didistribusikan kepada para agen-agen atau bahkan langsung kepada para konsumen, sehingga waktu dan tempat merupakan hal penting untuk lebih diperhatikan. Kemudian fungsi perantara, di mana divisi pemasaran memiliki peran penting dalam penyampaian informasi produk dari produsen kepada konsumen, sehingga pada proses transaksi pembelian produk berhasil dilakukan oleh konsumen yang tentunya selalu memperhatikan nilai atau tingkat kepuasan konsumen, sehingga di lain waktu konsumen akan membeli produk itu kembali dan menggunakannya secara terus-menerus. Contoh pemasaran langsung. Contohnya seperti perusahaan Toyota, merupakan perusahaan otomotif besar yang memiliki macam produk kendaraan roda 4 dengan berbagai macam jenis, tipe, spesifikasi, dan warna yang disesuaikan dengan kriteria kebutuhan dan keinginan para konsumen masyarakat secara luas. Perusahaan Toyota menggunakan sales promotion untuk menjual produknya secara langsung, mendatangi rumah setiap calon konsumen,
mendatangi kantor-kantor, menebar brosur, dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan proses pemasaran secara langsung. Kemudian materi selanjutnya yaitu teknologi. Teknologi adalah seluruh sarana dan prasarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan juga kenyamanan hidup umat manusia ataupun memberikan kemudahan. Penggunaan teknologi oleh umat manusia diawali dengan adanya pengubahan sumber daya alam menjadi berbagai macam alat-alat sederhana. Kemudian Miyarso menyatakan bahwa teknologi adalah suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah proses tersebut dapat menghasilkan suatu produk tertentu, di mana produk yang bersangkutan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada terlebih dahulu. Teknologi menurutnya merupakan sebuah bagian integral yang terdapat dalam suatu sistem tertentu. Jenis-jenis teknologi. Ada beberapa jenis teknologi. Yang pertama, teknologi komunikasi. Digunakan untuk memberikan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya ataupun dari orang satu ke orang yang lainnya, guna menyampaikan apa yang akan disampaikan, memberikan informasi baru. Teknologi komunikasi sangat dibutuhkan di era yang serba modern sekarang, di mana jarak dan waktu bukan lagi menjadi hal penghalang untuk dapat tetap berbagi informasi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Contoh teknologi komunikasi adalah adanya penggunaan HP, telepon, ataupun komputer. Yang kedua, teknologi konstruksi. Metode canggih dan segala macam peralatan yang digunakan untuk membangun suatu struktur konstruksi, baik itu dalam pembangunan ataupun konstruksi berat. Pengguna alat teknologi konstruksi seperti traktor misalnya, bertujuan untuk mempersiapkan tanah. Teknologi ini tentu sangat bermanfaat untuk digunakan dalam era yang serba modern dan canggih saat ini. Selanjutnya, teknologi medis. Jenis teknologi yang digunakan untuk memperluas dan meningkatkan kehidupan manusia. Teknologi ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit dan penyakit pasien yang bersangkutan. Negara maju pada umumnya telah banyak menggunakan teknologi ini dalam perawatan kesehatan, sehingga banyak orang yang berasal dari negara maju mempunyai tingkat kesehatan dan angka harapan hidup yang lebih tinggi. Kemudian, teknologi informasi. Suatu perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menyimpan informasi ataupun alat teknologi informasi yang dapat membantu memberikan orang-orang suatu informasi yang tepat waktu dan tepat sasaran juga guna menyelesaikan tugas dan fungsinya. Yang terakhir, teknologi bisnis. Merupakan suatu perangkat keras ataupun perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjalankan bisnis dan meningkatkan bisnis yang sekarang ini banyak digunakan melalui internet. Di era sekarang sudah tidak jarang orang-orang melakukan kegiatan bisnis di dalam ruangan berbekal fasilitas internet yang memadai. Selanjutnya, manfaat teknologi secara umum diantaranya adalah memberikan kemudahan bagi penggunanya atau usernya, membuat pekerjaan menjadi lebih singkat dan lebih cepat, serta membuat pekerjaan menjadi lebih efisien. Sedangkan manfaat teknologi secara khusus adalah dalam keluarga akan membantu kegiatan mendidik anak supaya tidak gagap teknologi.
dan mampu berbaur dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, contoh teknologi. Beberapa contoh teknologi yang akrab dengan kehidupan sehari-hari yaitu internet, komputer, kipas angin, jam tangan, dan mesin cuci. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.